Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Apa sebenarnya ukuran pemusatan itu? Ukuran pemusatan terdiri dari nilai-nilai yang cenderung terletak di tengah sekumpulan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, ukuran pemusatan itu memiliki syarat. Jadi, syarat agar suatu nilai dapat disebut sebagai nilai ukuran pemusatan, yaitu yang pertama, nilai ukuran pemusatan harus dapat mewakili nilai data tersebut. Yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Dan yang ketiga, perhitungannya harus objektif. Nah, teman-teman, pernahkah kalian ketika ulangan beberapa kali, tetapi nilai di rapot kalian yang muncul hanya satu nilai? Nah, hal tersebut termasuk dari contoh ukuran pemusatan data. Jadi, dari data-data nilai rapot kalian di rata-rata kemudian dijadikan satu menjadi satu nilai. Nah, nilai tersebut bisa dihitung menggunakan mean. Nah, kemudian selain mean, dalam ukuran pemusatan data ada juga median, nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Ayo kita belajar lebih dalam lagi tentang mean, median, dan modus. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mean atau rata-rata. Jadi, dengan kata lain, mean itu adalah rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Karena kita masih di jenjang MI, maka data yang kita bahas adalah nilai rata-rata dari data tunggal. Sedangkan nilai rata-rata dari data kelompok nanti akan dipelajari di jenjang selanjutnya. Nah, rumus untuk mencari rata-rata dari data tunggal, ini X-nya dibaca X bar. X bar itu adalah simbol dari mean atau rata-rata. Jadi, X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N. Dengan keterangan sigma X adalah jumlah semua nilai data dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Nah, ini ada soal. Nilai ulangan harian matematika kelas 6 SD Suka Belajar ialah ada 10, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 7, 6, 7, 8, 8, 6, dan 7. Kemudian tentukan mean dari nilai tersebut. Nah, mari kita bahas cara menentukan mean. Pertama adalah kita tulis, diketahui nilai matematika kelas 6 sama dengan, nah kita jumlahkan seluruh data yang ada. Jadi kita jumlahkan nilai-nilainya. Nah, jadi ini ada 10 ditambah 9 ditambah 10 sampai yang terakhir ditambah 7, maka kita dapatkan adalah 114. Kemudian, setelah itu kita hitung banyaknya data di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14. Jadi banyaknya data ada 14. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Adalah rata-rata nilai matematikanya. Nah, kemudian kita langsung jawab aja. Kita masuk ke rumusnya, tadi adalah X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Jadi kita masukkan, yaitu 114 dibagi 14. Jadi setelah dibagi, jawabannya adalah 8,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadi rata-rata nilai matematika kelas 6 SD Suka Belajar adalah 8,1. Begitu. Yang nomor 2, mean ulangan IPA kelas 4 sebanyak 28 siswa adalah 80.
Sedangkan Mean hasil ulangan IPA kelas 4B sebanyak 30 siswa adalah 78. Tentukan Mean ulangan IPA gabungan kedua kelas tersebut. Nah, ini ada gabungan kelompok dari kelas 4A dan kelas 4B. Kita diminta untuk mencari Mean-nya. Nah, caranya, pembahasannya, rumus yang digunakan yaitu X bar sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 dibagi N1 ditambah N2. Nah, perlu diingat N adalah banyaknya data dan X adalah Mean. Jadi, tadi yang diketahui adalah apa? Yang diketahui jumlah siswanya kelas 4A ada 28, siswa kelas 4B ada 30, Mean 4A ada 80, dan Mean kelas 4B ada 78. Nah, ditanyakan adalah rata-rata kedua kelas tersebut. Mari kita bahas. Nah, jawab, kita masuk ke rumusnya, yaitu N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 per N1 ditambah N2. Kita masukkan, jadi N1-nya adalah kelas 4A, ada 28, dikali rata-ratanya yaitu 80. Kemudian kita jumlahkan 30, itu adalah N2-nya, jadi dari kelas 4B siswanya 30, dan rata-rata nilainya adalah 78. Kemudian dibagi N-nya tadi adalah 28 ditambah 30. Maka setelah kita kalikan, hasilnya adalah 2240 ditambah 2340, dibagi 58, maka hasilnya adalah 4580 dibagi 58, dan hasilnya ketemu adalah 78,9. Jadi, dapat disimpulkan nilai rata-rata kedua kelas tersebut adalah 78,9. Selanjutnya, kita masuk ke median atau nilai tengah. Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besar. Nah, catatan dari mediannya yang perlu diingat, yaitu rumus median adalah N plus 1 per 2. Nah, jika N ganjil, maka hanya satu data di posisi tengah, sehingga data itu merupakan nilai median. Ini contoh mudahnya seperti ini ya, jika ada data ini ganjil, jumlahnya ada 3, datanya 1, 2, 3, ada angka 3, 5, dan 6, maka mediannya adalah angka 5, karena dia ada yang di tengah. Kemudian, jika N genap, maka akan ada dua data yang ada di tengah, kemudian diambil rata-rata hitung dua tersebut. Nah, contoh mudahnya seperti ini, jika ada angka 3, 5, 8, dan 10, nah ini kan ada 4 jumlah datanya. Maka kita ambil yang di tengahnya. Jadi mediannya adalah 5 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Ini ada 7 orang peserta didik mengikuti penilaian harian matematika dengan nilai 95, 76, 87, 69, 80, 83, dan 92. Tentukan nilai mediannya, jadi kita akan mencari nilai mediannya. Pembahasannya langkah pertama yaitu mengurutkan data. Jadi data-data nilai ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, kita cari nih, kita hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 data. Maka kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah angka 83. Jadi dapat disimpulkan mediannya adalah 83. Atau kamu bisa menggunakan cara rumusnya N plus 1 dibagi 2 sama dengan, nah, kemudian setelah itu karena N itu adalah jumlah datanya, maka banyaknya data itu ada 7, kita tulis 7, kemudian kita tambah 1, kemudian kita bagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah data keempat. Jadi data keempat adalah 83. Maka hasilnya sama ya dengan yang atas. Kita lanjutkan dari lanjutan soal sebelumnya. Ada soal, setelah 7 siswa
mengikuti penilaian harian, kemudian 3 orang peserta didik lainnya mengikuti penilaian harian susulan dengan nilai 84, 82, dan 92. Tentukan nilai mediannya. Nah, kita bahas. Seperti tadi, langkah pertama yaitu kita urutkan datanya dulu. Ya, kita urutkan 69 sampai yang paling tinggi 95. Kemudian setelah kita urutkan, kemudian kita cari nilai tengahnya. Ini ada kita hitung jumlah datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti kita cari tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ya, tengah-tengahnya. Nah, jadi di antara ini. Kemudian langkah 2-nya menilai mediannya adalah seperti ini. 83 ditambah 84 dibagi 2 sama dengan 167 dibagi 2 sama dengan 83,5. Maka dapat kita ambil kesimpulan mediannya adalah 83,5. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu modus, nilai yang sering muncul. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul dan yang paling banyak frekuensinya. Baik, kita masuk ke contoh soal dari modus. Modus tadi adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini ada soal ya, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 120, 118, 117, 120, 123, 122, 123, 129, 130, dan 127. Tentukan modus tinggi badan siswa tersebut. Nah, kita lakukan pembahasan. Jadi langkah pertama yaitu mengurutkan data. Kita urutkan data dari yang paling kecil nilainya sampai ke yang paling tinggi. Nah, kita ketahui di sini tadi ada 10, jadi banyaknya datanya ada 10 ya. Di dalam modus itu, untuk rumus data tunggal kita hanya perlu mengamati saja berapa banyak nilai yang sering muncul pada data tersebut. Ya, setelah kita amati, ternyata di sini 120 muncul sebanyak 2 kali dibandingkan dengan data yang lainnya. Maka dapat kita ambil kesimpulan modusnya adalah 120. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 90, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus dari kecepatan berikut. Nah, pembahasannya, langkah yang pertama yaitu kita urutkan datanya seperti tadi. Kemudian kita amati, kira-kira mana nilai yang sering muncul daripada nilai yang lainnya. Ternyata di sini 60 lebih sering muncul daripada angka-angka yang lain. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa 60 adalah modusnya. Nah, kita lanjutkan ke contoh gabungan soal, bahwa satu soal data tunggal ataupun data kelompok dapat dikerjakan untuk mean, median, dan modus. Nah, kita lanjutkan. Ayo perhatikan. Nah, perhatikan di sini ada nilai ulangan Roro, kemudian nilai ulangan Guntur. Nah, nilai ulangan Roro itu ada 7, 8, 8, 8, 9, dan 7. Sedangkan nilai ulangan Guntur ada 8, 7, 9, 9, 7, dan 9. Nah, ayo tentukan mean, median, modus dari nilai ulangan Roro dan Guntur. Nah, mari kita bahas. Ya, kita urutkan tadi nilainya Roro yaitu ini, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Sedangkan nilainya Guntur ada 7, 7, 8, 9, 9, dan 9. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan yang dimulai dari meannya. Coba kita akan coba. Jadi X bar sama dengan, kita jumlahkan 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 dan ditambah 9, kita temukan yaitu adalah 47. Kemudian banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi kita bagi, setelah kita bagi ketemu hasilnya adalah 7,8. Sedangkan Guntur ya, sedangkan Guntur itu kita jumlahkan 7 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Kemudian adalah 49. Kemudian kita bagi 6 sama dengan, kita temukan hasilnya yaitu 8,1. Nah, kemudian kita cari setelah meannya ada median. Mediannya adalah nilai tengahnya, karena ini datanya genap, jadi tengah-tengahnya. Jadi 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian mediannya untuk Guntur adalah
ini di sini. Jadi 8 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 17. 17 dibagi 2 adalah sama dengan 8,5. Nah, setelah median tadi kita akan masuk ke modus ya. Modus. Jadi modusnya setelah kita amati dari nilai Guntur dan nilai Roro, untuk nilai Roro, nilai yang sering muncul adalah angka 8. Maka kita tuliskan modusnya yaitu adalah angka 8. Kita tuliskan di sini. Jadi 8. Sedangkan untuk Guntur, nilai yang sering munculnya adalah 9. Jadi kita tuliskan adalah 9. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa mean dari Roro adalah 7,8, dari Guntur ada 8,1 meannya. Nah, kemudian mediannya dari Roro ada 8, dari Guntur ada 8,5, modusnya dari Roro ada 8, dan dari Guntur ada 9. Demikianlah pembahasan dari gabungan soal tentang median, mean, dan modus. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kelompok D, penjelasan tentang mean, median, dan modus. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sampel contoh dalam menyelesaikan permasalahan tentang mean, median, dan modus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.